Sehari sebelum puncak acara ngaben, dilakukan upacara pioning Nunas Atma ring Pura Dalem yang bertujuan untuk memohon izin dan memanggil Atma yang akan diaben. Saat itu juga dibarengi bersamaan upacara ngening dengan membawa adegan dengan menyusuri jalan setapak menuruni lembah menuju Pura Pelisan. Kemudian di sini dilaksanakan upacara sebagai simbol pembersihan kepada adegan. Setelah upacara ngening dilakukan, adegan dibawa kembali ke genah sawer yang sebelumnya telah ditunggu oleh sawersi di Pura Dalem. Kemudian adegan dan sawersi berjalan beriringan menuju setra. Setelah sampai di setra, dilakukan upacara selanjutnya, yaitu upacara ngeplugin, ngundunin atau ngulapin. Udang raina jadi ambil saking puncak acara puniki jadi ngeplugin, ngulapin, nundunin. Dan itu penting dalam. Nah kalau itu dane jadi ngulapin, nundunin, ngeplugin itu yang sumangga umpama tiga raina ambil. Nah mana kalau teman-teman subuh dewasa nak bisa kali raina dados, araina dados, tigang raina talar becik. Boleh aja tigang raina nak lingsir sang ketamyang sirap utawi masari. Nah kita niki. Nah saking hari H punika aku dang raina yang sampun ke sumangga nanggap dicampur tigang raina. Nah kalau sampun kemargian ngulapin, ngeplugin itu patut nanti wastane hiuning dari Pura Dalem Rajapati. Terus itu ada pemargi, res sejeroneng pemargi ngulapin, ngeplugin, ngeplugin punika dalar ngenten pemargi nunas toyo utawi manah toya ning wastane nika. Nah nika pemargi. Upacara ngeplugin, nundunin atau ngulapin ini dilakukan di setre atau kuburan. Ngeplugin bermakna sebagai upacara untuk memanggil atau mengundang roh. Ngewangun berarti membangunkan yang selama ini dianggap tidur, karena suara kepluk dari upik yang dipakai membangunkan serta memanggil roh mendiang. Upakara yang dipakai saat ngulapin yaitu upakara pemamitan terhadap Hyang Rajapati dan sedangkan Citra dan tirte pengulapan. Setelah upakara diayap dan tirte sudah diperciki, setelah itu ngeplugin, memanggil mendiang diajak ke tempat pengabenan untuk upacara selanjutnya. Atma mendiang sudah masuk ke dalam adegan atau pengawak yang berfungsi sebagai badan kasarnya, dan mendiang dianggap masih hidup. Adegan atau pengawak adalah awak-awak yang sawer yang terbuat dari sebilah papan cendana atau majekau tipis di mana telah dilukis dahulu dengan gambar seorang pria atau wanita sesuai dengan jenis kelamin mendiang. Keluarga serta keturunannya melakukan musbah mepamit terhadap sedahan setre Hyang Rajapati dan Betara Dalem. Kemudian adegan atau pengawak dibawa ke tempat upacara selanjutnya. Pada sore hari dilakukan upacara nyiramang. Hal berbeda kita temukan di desa adat Batur, yang biasanya nyiramang dilakukan oleh keluarga masing-masing, namun di Batur, seluruh masyarakat ikut serta dalam prosesi nyiramang ini. Terlihat ribuan masyarakat berdesak-desakan untuk mengikuti prosesi nyiramang ini. Ini merupakan simbol solidaritas yang tinggi di antara masyarakat desa Batur itu sendiri. Awak-awakan adalah pengganti badan sarira orang yang meninggal. Awak-awakan ini dibuat khusus dengan cendana yang panjangnya satu lengkat ditambah satu musti dengan lebarnya 4 jari. Berisi sastra dasa aksara yaitu sa, ba, ta, a, i, na, ma, si, wa, ya, omkara, om, dan ro binede, ang, dan ah. Disertai wong-wongan atau gambar manusia sebagai perwujudan orang yang telah meninggal. Dia menguinten saking
suang-suang mantep lasek kawitan yang di dulu niki yang kan wetan banggeang oke setelah kita wetan niki lasek gedang kaiki tidak ingin niki yen wetan niki yen kan wetan banggeang setelah wetan bau genang niki sawersi aning-angen kayu niki genang setelah kita niki pawakannya wasta menyusul di Lalang amanani luk 45 aning lagi dua nah niki nggih yen kang tumpukan telune dados iki genang kan nggih setelah kita kan aku niki setelah kita yang kita sesekit suang dan tukang bantan angki hendak langsung sing ngomai yang kadang sawer sih kena gambaran bau nih ukuran lingap niki kapit semua lingap lah biar niki umpamane aksara kita nih bang aku setelah niki atap sarira niki umpamanya aksara ini aneh kan niki niki anggap melengkap dari nah kita dia nuwinten niki angkep sarira tapi wasane itu pedang kaiki niki daging ini niki daging lemon sarira pedang haba biasanya dia enten nuwinten bagian yang pun tadi niki makin kan yang jerone udah cepet niki yang lanang yang kan jerone makaman makan juga niki langsung pusing jerone niki dia nak muani kan main niki nak kepane ke kebot udah dinawan dengan awan ada niki kayak dia anak lu udah di kebot kenawan kebot ada niki mawinan sama istri dia pun di tangan kiri jerone udah cepet niki nah kita begitu sambil niki kayak pengeringkes niki anak pengeringkesnya niki bau niki cukup sekian niki nah boleh gitu nah ampun iya nuwetan benang jika luas telaki niki lucutan lumut amanan hidup kebot niki oke niki gini itu pun niki lucutan pantulan nampi niki lucutan niki dalam niki sesuai dengan panggulan niki berat gitu ke aman mendaki lantai benang bola ini kan di tengah siki oke aman kan kan bagian kita gelang ini tanggal celepang dikirim kotaknya gelap pun kita mau waktu serida ke Belai angin diudang kaki setelah kita tutup kotak tutupin di kotaknya kan winten di kabel terbang dikit ada sambil oleh dikit tutupin di kotak setelah kita mau badannya dikit aman napi ya aman batik aman napi nah ini pendengar ajak kotaknya dikit bang untuk ada kotaknya pun ini angin kain ini usan kan wow ambilan dengan bunga nitir niki madam kerap sinom nika dagingannya segera pengapat ukur setelah kenten pengereka masih jeri-jeri nika setelah kenten daging bulatan tali nika daging bunga lagi genang kerap sinom usan kerap sinom nika wow kajang dia nuling suang-suang dan makna kajang dengan kajang sari madem ini sakunangan dia nuwenten nuling di suang-suang nunas kajang dia pun kajangnya dulu dengar nah tulisan harap menek iki bedaging kajang sari dalam ini kajang sari ini dengan aksaranya pang harap menek ini tuan tadi satu meter jadi dia nuwenten malih makna saking suang-suang lulup kacang niki kena amun nuwenten bagian niki sebelah kinten biasanya niki mendaging lantai dalam daging niki tali benang bolanya niki ketelu amun nuwenten ngangen tali penyalin tali niki
mangen gitu nge. Setelah sip di kisami, yan maktu non, dengan nganggap maktu tongkat di non di ke bendera dalam arti yang cang menek sawah di non di memakai dumon, karena tuh bina kan sawah si. Setelah di balai sawah, belum niki cerah, benjang macam dunang sawah, itu maling buka mau dunang sawah, wadah dalam nanti jeronya niki, ya pun, ayahnya maling Berarti bos, benderanya kan ya, langsung di sarang potong, sarang jelas, sarang Selanjutnya, pengawak atau adegan ini mendapatkan upacara dan dipuput oleh ide pedanda. Proses penciptaan menurut Lontar Ganapati Tatwa, bahwa seluruh badan manusia diciptakan dari aksara. Bermula Sang Yang Siwa melalui Sang Yang Ganapati menciptakan Ongkara, kemudian muncul Windu. Lalu lahir Pancadewata. Dari Pancadewata lahirlah Pancatanmatra atau kemampuan indera. Panca indria lahir dari Pancatanmatra, wujud halus atau sumber kekuatan dari masing-masing indria. Para dewa, Pancadewata menciptakan manusia dari Panca Mahabhuta atau 5 elemen. Unsur tubuh manusia, baik itu stula sarira dan raga sarira, diciptakan dari aksara. Darah atau rakta, unsur cair dari aksara warga Kandya. Daging atau mamsa, unsur setengah padat dari aksara warga Talawya. Unsur kulit atau carma, unsur agak padat dari aksara warga Murdanya. Aksara warga Ostia digunakan untuk menciptakan tulang. Sedangkan sumsum tulang atau sumsumna diciptakan dari aksara Ya, Ra, La, dan Wa. Otak atau mastiska sebagai unsur yang paling penting dalam tubuh manusia diciptakan dari aksara Usma. Oleh karena itu, ketika prosesi ngeringkas, meletakkan aksara tidak bolehlah salah. Itulah sebab mengapa kita banyak menemukan aksara Bali dalam prosesi pengabenan. Kemudian setelah upacara ngeringkas, dilanjutkan acara Menek Bea pada malam hari, yang dilakukan oleh puja ide peranda. Di antaranya salah satunya dilakukan melaspas kajang dan memberikan bekal kepada sawa resi melalui upacara. Kajang adalah kain putih yang ditulisi dengan sat dasa aksara. Bentuk dan bacakan kajang sesuai dengan penganugerahan kawisatan yang dimuat dalam prasasti masing-masing. Kajang ini berfungsi sebagai selimut sekaligus melambangkan kulit tubuhnya. Acara ini berakhir hingga subuh. Upacara selanjutnya, saatnya tiba puncak karya pengabenan. Pada kali ini tepat dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2016. Terlihat, sejak pagi, panitia dan kerama pengarap serta masyarakat Batur telah sibuk sekali. Tak kenal lelah walaupun upacara sebelumnya sampai subuh. Acara puncak pengabenan atau pengutangan ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Prosesi pertama didahului dengan upacara ngening, kemudian dibarengi dengan piuning upacara ngelungah ring Jabat Tengah Pura Dalam. Di pagi hari juga wadah yang telah siap digotong oleh beberapa orang untuk ditempatkan pada tempatnya untuk diplaspas. Semakin siang, orang yang berkumpul di tengah desa semakin banyak. Terlihat di sore hari, acara puncak segera dimulai dengan kedatangan adegan dan menandakan upacara pengutangan segera dimulai. Setelah adegan telah selesai berbaris di barisan terdepan,
Kemudian dilanjutkan dengan prosesi mengarak sawe resi dari balai genah sawe yang berada di Gunung menuju wadah. Dalam perjalanan sawe menuju wadah, para keluarga yang mengusung sawe bersorak ria beramai-ramai, diiringi tetabuhan yang membuat jiwa bersemangat. Ini merupakan simbol bahwasannya kematian merupakan jalan baru menuju tahapan kehidupan yang lebih sempurna. Sehingga di titik ini merupakan titik balik antara kesedihan karena ditinggalkan oleh sanak keluarga berubah menjadi kebahagiaan mengantarkan orang tercinta menuju tahap kehidupan selanjutnya. Secara filosofis, makna upacara ngaben yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah sebagai proses untuk mempercepat pengembalian unsur-unsur panca mahabhuta ke asalnya atau ke sumbernya masing-masing. Upacara ngaben juga mempunyai makna sebagai membantu perjalanan Atman menuju Brahman. Dengan kembalinya unsur-unsur panca mahabhuta yang membentuk stula sarira, maka Atman telah meningkatkan perjalanannya dari burloka sampai pada buah loka. Dalam buah loka ini, Atman masih berbadankan suksma sarira. Dengan demikian, upacara ngaben itu adalah upacara penyucian pitara tahap pertama, yaitu dengan melepaskan pitara dari ikatan panca mahabhuta.
Semua sawersi menuju wadah. Wadah telah siap diberangkatkan menuju setra. Para penyandang bahu-membahu mengangkat wadah tiada lelahnya. Pada wadah Padma ditugaskan tempek jero gambel. Pada wadah pertama ditugaskan tempek jero batu gadang dan jero batu barak. Sedangkan di wadah kedua ditugaskan jero baris dan jero undagi untuk memastikan kewajiban mengantarkan wadah sampai pada setra. Setelah pengawak tertata rapi di wadah, ruruk kajang dinaikkan dilipat-lipat pada pengawak. Angenan, adegan, pisang jati, dan sebagainya upakara tersebut dibawa dengan tandu. Segala macam tirta dibawa dengan dulang atau nampan yang khusus. Sebelum wadah diberangkatkan menuju setra, adegan beserta perlengkapan upacara yang lainnya terlebih dahulu berjalan di depan. Di kanan kiri terdapat dua orang memanjang yang membawa sekerure yang merupakan ciri sah dan sakralnya nilai suatu mutasi baik, perpisahan atau pertemuan. Dan yang lain membawa ubas-ubas, yaitu sebuah tongkat yang bermahkotakan seekor burung cendrawasih yang telah di-offset. Burung cendrawasih dianggap mampu pulang pergi antara dunia dan surga. Bahkan ia dianggap lebih banyak hidup di alam lain dibandingkan di dunia ini. Karena itu dijuluki Manuk Dewata. Ia diminta pula sebagai pemandu bagi arwah mendiang untuk pergi ke alam sana.